Jamaah, kalau ke Mesir, jamaah harus mengunjungi salah satu kota yang menjadi saksi peradaban Islam Mesir, yaitu kota Alexandria. Dan kota Alexandria ini memiliki ikon yang begitu dikenal dengan keindahan dan kemegahan, yaitu Istana Montazah. Jamaah, alhamdulillah. Kita sudah di Mesir, Di Mesir. Jadi Masya Allah, Mesir. alhamdulillah senang banget jamaah yang ada di rumah ya. Kalau tadi kita sudah membahas juga tentang bicara masalah tema kita pagi hari ini, Ya. sumber masalah penghancur keluarga. Sumber masalah Penghancur keluarga. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan juga sama Ya. guru kita Abi Muhammad, bicara yang masalah yang pertama adalah keuangan. Tadi waktu pada saat kita masih perjalanan dari Palestina menuju ke Mesir. Ya. Nah sekarang kita dengarkan nih apa sih masalah atau sumber masalah penghancur keluarga yang kedua. Yang kedua adalah kita coba lihat. Oh guru kita yang menjelaskan sebelah kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Maka yang kedua yang kami maksudkan adalah komunikasi. Adanya komunikasi yang buruk antar keluarga karena Komunikasi yang buruk. keluarga bukan hanya antara suami dan istri tapi juga antar anak dan ayah, antar anak dan ibunya. Kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali mencurahkan kisah-kisah tentang para nabi, tentang orang-orang terdahulu, bahkan 2/3 daripada isi Al-Quran adalah sejarah. Tapi ternyata ketika kita mencari sejarah bagaimana seorang ibu berkomunikasi dengan anaknya sangat sedikit sekali. Bahkan ada tapi tersirat. Paling cuma yang ada Nabi Musa alaihissalam bersama dengan ibunya. Itu pun ibunya Nabi Musa berkomunikasi dengan anaknya sewaktu anaknya masih sangat kecil sekali ketika Nabi Musa alaihissalam ingin dihanyutkan di Sungai Nil. Tapi ketika berbicara tentang komunikasi, Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang komunikasi ayah dan anak. Seorang ayah akan sibuk dengan handphonenya. Seorang ibu juga sibuk dengan handphonenya. Seorang anak juga sibuk dengan game online-nya. Maka komunikasi inilah yang sangat penting di dalam Al-Quran atau di dalam agama kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau kata Al-Quran, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang tanpa celah. Wa qulu qawlan sadida. Artinya tanpa celah di sini tidak ada kebohongan di antara kita, tidak ada dusta di antara kita. Ya kalau kata lagunya Bu ya, tidak ada dusta di antara kita. Mungkin ketika kita tanya kepada anak-anak, kenapa nak, I'm fine, aku oke, aku baik-baik saja, tapi ternyata dia menyimpan sesuatu. Kenapa? Dia tidak percaya dengan ayahnya, dia tidak percaya dengan ibunya. Kami para milenial kadang-kala ingin curhat terhadap orang tua kami. Ketika kami curhat, kami disalahkan. Nah, itu masalah kamu sendiri, kenapa kamu begini. Yang kedua adalah ketika komunikasi yang buruk adalah ketika orang tua memikirkan bahwa kita hanya menginginkan materi gitu. Kita hanya menginginkan uang, padahal sebenarnya kami sebagai anak bukan menginginkan materi saja, cuman uang saja bukan. Ketika seorang orang tua memberikan materi terus, maka kami sebagai anak akan menganggap orang tua kami adalah ATM. Betul. ATM, Tempat mesin minta duit ATM. doang, tempat minta duit doang, ambil duit. Tempat menarik duit gitu. Dan ketika kami sudah bisa mencari uang sendiri, maka tidak ada guna lagi orang tua kami. Maka jangan salahkan anak-anak ketika sudah mereka kerja, mereka sudah punya pergaulan sendiri, mereka tidak lagi peduli terhadap orang tuanya. Kenapa? Karena waktu kecil bukan komunikasi cinta, bukan komunikasi kasih yang mereka dapatkan, tapi hanya materi semata. Waliyadzubillah. Dan satu contoh yang terbaik di dalam Al-Quran adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkomunikasi dengan ayahandanya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya abati. Wow, Masya Allah. Kalau berbicara tentang bahasa Arab, kalau seorang anak memanggil ayahnya abati, bukan abi. Kalau abi kan bapakku gitu. Ya abi, wahai bapakku. Tapi kalau ya abati, wahai bapakku sayang. Saking percayanya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap ayahnya. Padahal ayahnya adalah seorang kafir, bukan hanya kafir, tapi ayahnya adalah pembuat patung berhala. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku sayang, aku ingin ngajak engkau ke dalam agamaku. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberikan kamu sesuatu, wahai ayahku? Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam berkomunikasi dengan ayahnya dengan cara yang logis. Dia punya teori, ayahnya pun punya teori, dan dia tidak melawan ayahnya dengan cara yang kasar. Walaupun mereka berbeda pendapat, mereka punya pendapat masing-masing, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap dengan cinta kasih kepada ayahnya. Ya abati. Kemudian Nabi Ibrahim, Masya Allah, indahnya ayat ini, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya takut banget wahai bapakku sayang kalau suatu ketika nanti engkau akan diberikan azab oleh Allah yang Maha Penyayang. Kalau kita teliti bahasanya, orang kalau ngasih azab tuh berarti dia harusnya ngomong gini, saya takut engkau diberikan azab oleh Allah yang Maha Perkasa.
saya takut engkau diberikan azab oleh Allah yang maha kuat. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, saya takut engkau diberi azab oleh Allah yang maha penyayang. Kok seperti nggak nyambung gitu ya? Akhlak. Oh, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ternyata Nabi Ibrahim AS ingin menunjukkan bahwasanya, ya Allah, engkau tuh maha penyayang. Betul. Kenapa engkau mau azab bapakku gitu? Ini Masya Allah, kalau kita bicara itu kan dari sisi anak-anak itu pada keluarganya. Tapi banyak Ini juga curhatan ya, anaknya. kenyataan dalam hidup ini kalau kita lihat orang itu berpisah ya karena permasalahan komunikasi yang buruk. Tadi Habib bilang bicara masalah keuangan, biasanya itu tadi laki-laki dicoba pada saat lagi banyak uangnya ya. Ustaz Maulana bilang gitu ya. Sebelum kita bahas yang berikutnya, kita kasih kesempatan buat yang ada di sini buat tanya-tanya dulu nih sama guru-guru kita. Yang mau nanya boleh silakan angkat tangan. Yang mana yang mau nanya? Coba. Oh yang ini yang masih muda udah banyak masalah nih. Jangan digituin. Saya mau nanya Ustaz, kadang kan kita ada masalah nih, cuman kita nggak langsung nanya apa ngajak berantem nih? Nanya, anak muda, anak milenial Coba perkenalkan namanya dari mana? Iya, namanya siapa? Santai bro. Sarah Ditya Fajri. Fajri. Ustaz saya mau nanya. Dari mana? Dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Enggak, dari jamaah Madinah Dari Asyam. Jamaah Madinah Asyam Bandung. Terus pertanyaannya. Nanya Ustaz, kadang kan kita sebagai anak muda gitu ya, Hmm. gengsi gitu nanya ke orang tua kan, atau mau mencurahkan masalah gitu. Jadi kita mencurahkan masalah itu komunikasikan di media sosial. Nah itu tuh bentuknya doa doang itu gimana Ustaz? Oh, doa di media sosial tuh bentuknya gimana? Kira-kira doanya dijabah nggak mau Allah? Kalau berbicara tentang bagaimana orang menyikapi curhat, minta doa, atau menyebarkan informasi di sosial media, ingat ya, di sosial media itu semua orang bisa baca, semua orang bisa lihat. Kalau memang tujuannya baik untuk berdakwah, pertama-tama yang kita lakukan adalah doanya itu adalah bukan untuk menyudutkan, menjelekkan atau mengumbar aib, apalagi maaf ya, tanda kutip ujaran kebencian untuk ibaratnya memprovokasi orang. Jadi alhamdulillah sosial media itu ajang untuk bagaimana kita bersosialisasi. Jadi bukan untuk kalau memang mau menasihati orang secara personal atau namanya japri, apa itu? Jalur pribadi. Ternyata ini berdoa, meminta atau menyampaikan di sosial media, ayo. Niatnya adalah yang pertama, perbaiki dulu perasaan kita. Jangan sampai ada yang membacanya yang tidak sesuai dengan harapan. Kalau berdoa, jangan. Jadi kalau berdoa, doanya sekedar untuk mengajak. Kalau dari Ustaz Syam nih anak muda nih, silakan bantu jawab juga nih, silakan. Ya Allah, jadikanlah dia jodohku. Kalau memang dia jodoh orang lain, jadikanlah orang lain itu diriku. Oh. Maksa lu. Agak ambigu saya dengarnya. Bingung saya. Biasa, anak muda yang berlaku. Kadang-kadang ada yang ngepost kayak gitu, terus berharap banyak yang mengaminkan. Cuman masalahnya kalau kita mengumbar seperti itu, kita nggak tahu, ya tadi dikatakan guru kita Ustadz Maulana, kita nggak tahu niat orang-orang lain gitu. Sama dengan mimpi buruk. Mimpi buruk tuh kata baginda Nabi jangan diceritakan. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah orang ini senang mendengar derita kita. Karena ada orang kan yang SOS, senang melihat orang senang, susah melihat orang senang. Jadinya iri melihat kita, dan dia senang ketika kita dalam keadaan terpuruk. Nah, sekarang kita minta penjelasan yang ketiga nih, sumber masalah penghancur keluarga yang ketiga dari guru kita lagi nih, Habib Muhammad. Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi sumber masalah yang ketiga adalah mertua dan orang tua. Mertua orang Ini tua. di belakang muka-muka mertua, Ya, yang muka-muka galak. orang tua. Oh. Ya, Orang tua mereka- kita di perjalanan adalah Ibu Lili. Oh iya. Mama Aji. Ini kalau jadi mertua galak nih katanya. Jangan digituin, ada suaminya selain merasakan. Iya. Silakan Bib, lanjut Bib. Jadi mertua dan orang tua, artinya terkadang kita tidak bisa menempatkan mana yang kita dahulukan, mana yang tidak. Tentunya orang tua itu segala-galanya. Ya, orang tua harus kita dahulukan, seperti ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi, birrul walidain afdalum minas salah waz zakat was shaum wal hajj wal umrah wal jihad fisabilillah. Seperti kalau kita lihat daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi, Nabi mengatakan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdal. Nabi SAW mencontohkan ketika bersama orang tua, artinya ketika Rasul SAW datang yang menyusui Nabi, ketika beliau datang Nabi berdiri. Halimatus Sa'diyah. Nabi ambil sorbannya, kemudian ditaruh di bawah, disuruh Halimatus Sa'diyah duduk di atas ini. Artinya orang tua.
karena orang yang memuliakan. Jadi lebih afdal daripada sholat, was zakat, wasum, berpuasa, lebih afdal daripada haji, lebih afdal daripada umrah, dan lebih afdal daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa permasalahannya? Kenapa mertua dan orang tua jadi masalah penghancur rumah tangga? Sebenarnya tidak sih, bagaimana kita yang menempatkan. Kalau kita bilang itu menghancurkan, jadi menghancurkan. Sepertinya mereka tidak menghancurkan, mereka menilai. Artinya mereka mengajarkan kepada kita. Mungkin gini Bib ya, kalau Gitu. saya ngelihat ini mungkin lebih kepada si istri ini merasa kok suaminya lebih Saingan. memperhatikan orang tuanya, mertua ibunya dia nggak diperhatiin, orang tuanya dia nggak diperhatiin, atau mungkin sebaliknya, mungkin Atau gara-gara sebaliknya. itu akhirnya jadi ribut Atau nih, bisa hancur jadi keluarganya. mertua ataupun orang tua yang menganjurkan anaknya untuk bercerai. Ih, nauzubillah. Na'udzubillah Kan min bisa jadi dzalik. Ada yang kayak gitu tuh. Artinya orang yang menghancurkan, artinya orang tua dan mertua. Sebenarnya dua-duanya orang tua. Orang tua Iya. kita. Artinya orang tua dan mertua, dua-duanya orang tua. Jadi bagaimana kita menjadi anak atau Ya. bagaimana kita menjadi menantu yang bisa menempatkan diri dan tidak usah dijadikan suatu permasalahan. Kalau- Misalnya ya. contoh, suami berikan orang tuanya lebih besar. Si istri tidak usah ngadu-ngadu kepada mertuanya. Karena memang seorang anak laki-laki walaupun dia menikah tetap punya ibunya. Tapi kalau menantu seorang anak perempuan apabila dia menikah ya punya suaminya. Jodoh itu sudah dijodohkan oleh Allah. Oke. Oke, apabila dia tidak menyukai menantu tidak boleh, itu sudah menantunya, Jadi solusi- anaknya tidak solusi batal wudhu. permasalahan ini gimana? Terima qanaah, merasa cukup, ambil itu anak, berikan itu anak, peluk itu menantu, sudah cium tangan apa segala macam berikan. Artinya untuk menggodok hati kita supaya tidak marah sama menantu, suruh menantu itu bisa makan bareng, sholat bareng. Kalau dari sisi anak ataupun menantu, Menantu pun kepada harus- orang tua? menantu pun sama orang tua tidak harus, tetap adab dan akhlak walaupun orang mertua tidak suka kepada dia sudah. Artinya dia bilang tetap adab, datang Masya cium tepuk tangan tangan. dong. Iya. Lebih baik Nah, banget. jadi setiap perempuan ini kadang-kadang jadi istri Bukan jadi berarti, saingan. Bukan jadi mertua nggak, saingan. bukan, mertua nggak suka, awas saya kawin lagi ya. Oh nggak begitu. Artinya intinya begini, jadilah orang tua dan mertua yang penyayang. Dan menantu yang penyayang juga Mertua gitu ya kan. baik banget. Jadi artinya mertua dan orang tua yang bijaksana. Tidak usah pilih-pilih, oh itu mantu yang lebih kaya, lebih sayang. Enggak, semua menantu, semua sama anak. sayangnya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau kasih kesempatan lagi. Kalau tadi dari anak muda, sekarang dari yang lebih ini dong, seniornya yang ke tangan. Coba ada yang mau nanya yang mana? Oh, sebentar, ini kalau geser begini berarti ibunya kayaknya nih. Oh, coba saya geser dikit biar kelihatan dari kamera sisi depan. anak, sekarang dari sisi ibu. Oke, sekarang emang anak doang yang bisa curhat, maknya juga bisa curhat. Ayo, lanjut. Ayo. Jamaah dari Cimahi, Dari Cimahi, namanya Bu? Bu Evi. Ibu Evi dari Cimahi. Pertanyaannya Ibu. Saya mau tanya, ini biasanya penghancur rumah tangga, Hmm. biasanya perubahan fisik dari perempuan. Nah, Udah mahal-mahal, keluarin biaya buat merubah muka. Wih. Juga langsing tetap aja dicela. Coba sebentar. Mana suaminya? Mana suaminya? Suaminya mana sih? Oh, lagi di kapal pesiar. Suaminya mana sih? Lagi di kapal. Lagi di kapal ya? Nggak di sini sekarang. Ada dong di belakang, bilangnya nggak ada. Kalau tadi bicara mertua dan orang tua, yang ketiga, yang keempat tadi Ibu bilang pertanyaannya adalah bicara masalah tentang perubahan fisik. Ini gimana Ustadz Maulana perubahan fisik? Pasti yang namanya orang belum melahirkan sama sudah melahirkan udah beda bentuknya, apalagi melahirkan anaknya 8. Bismillahirrahmanirrahim, berbicara tentang perubahan fisik. Bagaimana kita menyikapi perubahan fisik pada pasangan kita? Nah. Apakah ini menjadi penghancur rumah tangga? Iya, memang penghancur rumah tangga. Bagaimana kita menyikapinya? Cara menyikapinya, ingat, semua yang dikena sinar matahari akan mengalami perubahan. Iya. Yakinlah itu. Makanya mohon maaf. Kayak kita sekarang lagi disinari matahari. Iya. Cepat berubah nih jadi. Jadi solusi permasalahan Gosong. ini adalah yang pertama adalah saling pengertian. Bagaimana kita bisa mengerti keadaan pasangan kita. Mohon maaf, karena pasangan itu berubah disebabkan karena siapa? Maaf. Istri dulu langsing, sekarang sudah langsung. Iya. Kenapa? Kenapa? Karena akibat siapa? Dia sudah melahirkan anak-anak kita. Satu jadi dua. Sudah melahirkan anak-anak kita. Tapi ingat, mohon maaf, kita kembalikan juga pada perempuan itu. Makanya perempuan itu harus perawatan, medikur, pedikur, cukur. Oh, iya. Ya, jadi harus perawatan. Saya rasa tidak ada salahnya kalau kita merawat diri, mandi, masa di rumah pakai dasar terus. Nah. Apa salahnya? Pas keluar baru dia berdandan. Ah. Mohon izin, sebaiknya perempuan itu kalau perlu apa salahnya pergi ke skincare? Apa? Skincare. Iya tuh.
Skincare. Apa skincare? Skincare. Ya itu lah skincare. Kan ada tempat-tempat. Aduh, ya Allah, hidup ini ngapain mau disimpan uang? Ayo, ada kan pengeluaran nggak ada masalah. Tapi Justru itu bagian- suami bilang lagi, kau pengen aku cantik, kata istri, modalin dong. Ah, Ya, benar harus dimodalin. makanya, aduh ya Allah. Jadi harus seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, pakai kacamata diri. Artinya mengalihkan pada diri kita. Bagaimana posisi ini? Bagaimana posisi diri kita? Tapi ingat, solusi yang terbaik adalah solusi yang terbaik adalah mahabbah. Cinta kasih. Ketika orang mencinta, kau berubah jadi apapun. Seorang kakek-kakek, nenek-nenek berpegangan berduaan. Lantas dia berkata, ya Allah sayang, awas jatuh sayang, 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 sayang. Kenapa mereka paling saling panggil sayang menyayangi? Ternyata rahasianya karena dia sudah lupa namanya. Ingat. Iya. Ketika orang mencinta, tidak melihat lagi dari fisik. Tidak lagi melihat dari fisik. Saya melihat pasangan yang luar biasa, saling berpegangan. Apalagi Waktu nih? awal-awal Tadi pernikahan, ya Allah, Iya. awas sayang. Pas dia jatuh di masa tua, di mana matamu? Nah, tapi ingat, ketika orang saling sayang menyayangi, di sini ingat ya, mencinta itu menerima apa adanya. Betul. Bukan karena ada apanya. Betul. Jangan kau mencintai ketika dia masih lengkap giginya. Ketika sudah dieliminasi giginya satu persatu, engkau sudah melupakannya. Cinta, Gitu ya. sayang. 1, 2, 3, Cinta, kasih, sayang. 1, 2, 3, cinta, kasih, sayang. Jadi Jika cinta kasih sayang Ah. sudah muncul, tidak ada masalah. betul. Jadi intinya sebagai laki-laki juga jangan cuma minta nuntut doang. Iya. Modalin juga istrinya, betul ya Bu ya? Ah. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi ya bicara masalah tentang tema Ya. kita hari ini, sumber masalah penghancur keluarga yang kelima. Nah, sekarang kita minta lagi penjelasan dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Maka kata Allah dalam surah Yusuf ayat 7, pelajarilah kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin, karena ada pelajaran yang sangat berharga di dalamnya. Salah satu pelajaran yang berharga adalah yang kelima tadi, poinnya membanding-bandingkan anak. Masya Allah, tidak dipungkiri seorang nabi tidak mungkin membanding-bandingkan anaknya. Nabi Yakub alaihissalam, akan tetapi Nabi Yakub alaihissalam dituduh oleh anak-anaknya bahwa Nabi Yakub alaihissalam ilqalu la Yusufu akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Kata saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ternyata bapak kita ini lebih sayang kepada Yusuf daripada kita semua. Yusuf ini lebih disayangi oleh bapak daripada kita semua. Padahal ternyata seorang nabi, Nabi Yakub alaihissalam tidak mungkin membeda-bedakan atau membanding-bandingkan anaknya. Akan tetapi hati seorang anak selalu merasa dibanding-bandingkan oleh a'udzubillah. Ternyata Masya Allah tidak gampang menjadi seorang orang tua, karena seorang anak akan ada fasenya di mana mereka merasa bahwa mereka dibanding-bandingkan dengan adiknya misalnya, dibanding-bandingkan dengan anak tetangganya misalnya, dibanding-bandingkan dengan sepupunya misalnya. Maka itu adalah sesuatu kejahatan atau kezaliman. Baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu wa ardhah pernah mendatangi Rasulullah SAW. Kata Nu'man, ya Rasulullah, saya mau memberikan sebidang tanah terhadap anakku. Siapa anakmu yang engkau ingin berikan? Kata baginda Nabi, saya memberikannya kepada anak yang nomor ini, kata baginda Nabi. Sedangkan anak nomor yang lain kau kasih apa? Kata Nu'man, saya enggak kasih ini, saya cuma kasih ke anak yang nomor 1 ini. Kata baginda Nabi, kalau engkau ingin selamat maka bagikan rata kepada semuanya. Maka jangan pernah membanding-bandingkan. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, hadis riwayat Abu Daud, menyatakan bahwa 3 kali Rasulullah ulang, berlaku adillah terhadap anak-anakmu, berlaku adillah terhadap anak-anakmu, berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Ada ayat yang Masya Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jikalau kita berbicara tentang keadilan, maka keadilan itu bukan berarti sama rata ya Mas Badri. Betul. Iya. Setuju. Keadilan itu nggak mungkin sama rata. Seorang yang lebih tinggi mungkin bisa berdiri tanpa kursi.
Tapi seorang misalnya sama-sama mau nonton bola nih, satunya agak rendah badannya kan, yang satunya pakai kursi, nggak mungkin dua-duanya pakai kursi. Betul. Yang satunya aja yang pakai kursi. Seorang, kalau guru kita Ustadz Maulana sering memberikan contoh bahwasanya seorang anak yang masih duduk di bangku SD nggak mungkin sama uang jajannya dengan anak yang akan kuliah misalnya. Iya. Seorang anak yang duduk di bangku SMP nggak sama uang jajannya dengan anak yang mungkin sudah S2. Maka Masya Allah Tabarakallah, yang disebutkan dalam Al-Quran adalah berlaku adil. Hebatnya ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan perintah dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memuji perintahnya sendiri, kecuali dalam ayat ini. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan ketika engkau berlaku hukum terhadap manusia, sesama manusia, maka berlaku adillah. Lalu Allah sambung, Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Jarang-jarang Allah mengatakan bahwa ini perintah yang sangat bermanfaat untuk kalian. Di ayat ini Allah memberitahukan bahwa kalau kalian melakukan dua hal ini, berlaku adil dan tidak pilih kasih, maka Masya Allah berlaku jujur, maka Masya Allah ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kalian. Berapa banyak dampak buruk daripada sesuatu yang pilih kasih. Banyak anak yang dahulunya harmonis, setelah orang tuanya meninggal dunia mereka berebut harta warisan. Betul. Banyak dahulu anak sama-sama berangkat sekolah, mungkin waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, ternyata pas orang tuanya meninggal mereka berebut hanya karena si kakak melihat, mungkin datang ke rumah adiknya, lalu dia lihat ada jam dinding di rumah adiknya, lalu dia katakan, ini kan jam dinding ayah nih, kok ada di rumah dia? Jangan-jangan emasnya ayah juga ada di sini. Wah, berasa keburuk langsung ya. Maksudnya Betul. tanpa sadar mereka sudah melakukan itu nih, membandingkan Jadi solusinya Bi, yang lain. apa, Nak? Nanti kita dengar sama-sama nih dari Habib Muhammad ya. Mungkin buat yang sudah terjadi atau mungkin buat nanti kita menghindari, caranya bagaimana kita terhindar dari masalah-masalah yang dapat menghancurkan keluarga. Baik pemirsa, kita bersama baca doa. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga rumah tangga kita. Amin. Semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala sayyidina wa Muhammadin ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana Rabbana hablana hablana min azwajina min wa azwajina dhurriyyatina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna waj'alna lil muttaqina lil muttaqina imaman. imama. Ini doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat. Mudah-mudahan doa ini menjadikan rumah tangga kita bagus, tidak saling Amin. membanding-bandingkan, Amin. dan semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Amin Ta'ala. amin ya rabbal Amin, ya alamin. rabbal alamin. Langsung aja kita coba mendengarkan kesimpulan dari guru-guru kita tentang tema kita hari ini. Dari guru kita yang pertama, dari Ustadz Maulana dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari tema kita, persoalan penghancur rumah tangga. Ketahuilah, solusi dari segalanya, apapun persoalan karena hidup ini pasti ada ujiannya, pasti ada masalahnya. Permasalahan yang menghancurkan rumah tangga, solusi adalah semua dari 5 tadi. Yang pertama adalah menjadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Menjadi pakaian, saling menutupi. Karena ketahuilah, tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Ini Masya Allah. Dari Ustadz Syam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Masya Allah, jikalau sesuatu terjadi dalam hal rumah tangga misalnya, dalam hal keluarga, jangan pernah mengatakan bahwa ini sudah ditakdirkan Allah saya berpisah. Oh tidak, ternyata Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk fixing something, memperbaiki semuanya. Kenapa? Karena Allah mengatakan sesuatu bisa diubah oleh manusia itu sendiri jikalau mereka mau berusaha. Masya Allah, luar biasa ya. Nah kalau tadi kita dapat ilmu, sekarang waktunya kita juga memenuhi ilmu untuk kebutuhan kita nih. Mata, pandangan mata tuh yang paling enak kita lihat kalau di Mesir tuh Karena apa? sepanjang perjalanan pasti ada hikmah dalam perjalanan itu. Masya Allah, luar biasa. Tapi di sini ada Apa? sesuatu di Mesir. Apa Ustaz? Oh, mana sih guide kita? Yang mana? Mana sih? Oh ini Mido. Aduh, Mido. Ustaz lihat apa? Ustaz mau lihat apa? Mido. Mau Bukan itu salah. tuh, Yang khas apa? Dari Mesir. Ahlan Habibi, kaifal akhbar? Ya. Insyaallah. Apa khas dari Apa Mido? Ya. Segitiga. Katanya yang Piramida. segitiga. Oh piramida. Oh benar piramida. Wah. Kalau kita ditanya dari mana? Dari Mesir. Udah pernah lihat piramida? Belum. Ya. Piramida yang terkenal dari mana? Oh udah, kalau gitu kita kesana aja deh, ya. Langsung aja berangkat yuk teman-teman, mau setuju gak? Oke, kalau gitu kita kesana sekarang ya. Ya. Oke. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islami Tidak Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.